Jadi adik-adik semuanya, sekarang kita lanjut lagi ke bagian kedua, pasangan yang kedua, yaitu present dan past continuous-nya. Oke? Jadi kalau misalnya seperti yang tadi kan di dalam bacaan yang sudah pernah yang saya bagikan tadi, itu ada dua bentuk passive sudah kita dapatkan. Yang pertama ada how these images were made, katanya kan. Kemudian the temperatures are converted. Itu ada dua bentuk passivenya. So kita bisa lebih mengetahui, memahami apa arti dari tulisan atau kalimat yang ada pada literatur yang akan kalian baca nanti. Oke? Nah, baik. Selanjutnya, nanti ada present dan past continuous tense. Kalau ini berarti yang sedang berlangsung ini. Sedang berlangsung sekarang atau yang akan datang. Oke? Nah, lihat. Di masa lampau. Perhatikan. Bagaimanakah polanya? Nanti kalau pola active voice-nya, maka kita akan buatkan seperti ini nanti. Ya, subject untuk yang pertama, yaitu present continuous tense, subject diikuti dengan is, am, ataupun are. Gitu ya. Oke. Kalau dia berbentuk past continuous tense, ya sekaligus aja kita buat. Kalau dia berbentuk past continuous tense, berarti nanti akan ada was atau were-nya. Gitu, oke? Dan karena dia berbentuk continuous tense, maka kita akan gunakan nanti verb yang berakhiran ing di dalamnya, kemudian diteruskan dengan objek. Sudah? Nah, beginilah nanti polanya kalau dia berbentuk active voice. Oke? Kalau dia berbentuk active voice, yang atas yang pakai is and are itu present continuous namanya. Kalau yang pakai was were berarti itu namanya past continuous tense. Oke? Nah, sekarang kita akan ubahlah dia menjadi passive voice. Ayo kita ubah nanti menjadi passive voice, maka polanya akan menjadi begini. Subject diikuti dengan is, am, ataupun are. Itu tetap akan ada. Sudah? Kemudian akan dilanjutkan kalau dia past continuous tense akan menjadi was were juga. Udah? Jadi ini tetap kita pakai gitu. Oke? Yang dua kelompok ini tetap kita gunakan, ya. Nah, karena dia akan berbentuk pasif, berarti nanti harus tambah dulu being. Karena apa? Karena tensisnya nggak bisa berubah. Oke, tensis nggak bisa berubah deh itu. Kalau kita mengubah active menjadi passive voice, maka tensisnya tidak akan pernah bisa diubah. Udah? Artinya apa? Kalau misalnya active-nya present simple, passive-nya juga present simple. Kalau active-nya past simple, maka passive-nya juga harus past simple. Kalau berbentuk continuous dia Bang, passive-nya pun akan berbentuk continuous tense. Bukti dia berbentuk continuous tense harus ada bentuk ing-nya. Inilah itu. Oke? Nah, selanjutnya tadi yang verb ing ini kita ubahlah dia menjadi kata kerja bentuk ketiga. Begitu dia. Oke? Dan kalau misalnya pun nanti kita teruskan dengan by-nya, maka by-nya akan diikuti dengan objek seperti yang tadi. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ada bentuk kalimat kalian temukan dalam sebuah bacaan, bentuk polanya seperti yang ini, berarti passive lah itu. So, kita sudah bisa menerjemahkannya. Kalau passive berarti di atau termenerjemahkannya. Kan begitu ya? Oke? Atau kita coba dulu. Kita coba dulu mengubah bentuk kalimat yang aktif menjadi kalimat yang pasif. Oke? Dengan konteks present continuous tense atau past continuous tense. Oke? Nah, lihat. Jadi kalau misalnya saya bilang begini. Kalau saya bilang misalnya he is. Oke? He is sending. He is sending, saya buat misalnya di sini, a letter to his family. Oke, nah, perhatikan. Dia sedang mengirim surat ke keluarganya. Maka, kalau kita mau buat ini menjadi bentuk pasif, berarti kita akan cek dulu siapa subjeknya, karena dia bakal menjadi objek nanti. Siapa objeknya bakal jadi subjek nanti dia. Apa tensisnya? Karena ini sudah jelas ada kata is sending, berarti itu adalah present continuous tense, maka
kita tinggal temukan saja siapa subjek, siapa objeknya supaya kita bentuk pola pasifnya. Ini subjeknya, a letter itu objeknya. Maka kita akan buatkan kalimatnya seperti ini nanti. Oke, a letter. Udah, a letter is, kan begitu ya. Lalu tambahkan dengan being, is being. Kemudian setelah itu kata kerja bentuk ketiga, yang mana itu nanti kita ubah dari verb in-nya. Sending berarti bentuk ketiganya adalah sent, gitu ya. Berarti a letter is being sent by him to his family. Oke, nah begitu dia. Sudah. Jadi nanti kalau misalnya pun dia berbentuk past continuous, tinggal membentuk seperti ini juga. Misalnya, kalau saya buat misalnya seperti ini. They were, misalnya saya buatkan seperti ini ya. They were, saya buat misalnya di sini ada taking. They were taking me to a place. Oke, perhatikan. They were taking me to a place. Berarti kalau kita mau ganti bentuknya ini menjadi pasif, atau kalau kalian lihat nanti kalimat begini berarti active later. Kalau kita rombak dia ke pasif, maka subjeknya akan jadi objek, objeknya akan jadi subjek, tensisnya tetap. Maka pasifnya adalah I. Ayo, siapa yang mau buat beliau? Novantina. Ayo, bisa nggak kira-kira? Jeremy. Ayo, Jeremy. Teresia. Kalian dengar saya nggak ya? Dengar kan? Siap dengar, Bang. Siap dengar, Bang. Coba lagi lihat. Siap dengar, Bang. Siapa bisa jawab? I was being taken by them. I was being taken By them. to a place. By them. By siapa? Them, Bang. Yes. By dan. Gitu dia. Oke? Jadi struktur-strukturnya ini nanti yang penting atau yang apa namanya yang harus kita pahami, harus kita ketahui sehingga kita pun ketika membaca, kita pun ketika berbicara, kita bisa tahu oh ini yang bentuk aktifnya, begini yang bentuk pasifnya. Seperti itu dia kira-kira. Oke? Dan nah, lalu untuk bentuk yang ketiga, pasangan yang ketiga. Oke? Pasangan yang ketiga itu nanti ada present dengan ataupun past future. Oke? Jadi ada present ataupun past future. Jadi ini sudah yang ke-9, yang ke-6 ya, yang ke-6. Oke. Present dan past future. Nanti kalau ini memang present dan past future berarti sesuatu yang akan berlangsung. Kalau past future dia di masa yang lampau bentuknya tapi sudah di depan kejadiannya. Sudah? Jadi waktunya di masa lampau, tetapi ketika di masa lampau ini akan berlangsung di masa yang akan datangnya. Gitu. Oke? Jadi period of time-nya ada. Nah, lihat. Bentuk dari present ataupun past future ini nanti akan dibuatkan dalam pola active voice-nya yang seperti ini. Oke? Active voice-nya seperti apa? Subjek diikuti dengan bisa nanti menggunakan modals. Saya sebutkan modals karena ini nggak terbatas unit atau sel saja. Oke? Jadi bisa kita buatkan atau kita sebutkan saja modals, tapi modalsnya nanti kalau dia masih present future, maka modalsnya itu adalah modals bentuk pertama atau modals yang present. Siapa contohnya? Ada will, ada shall, ada can, ada may, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau dia past future, maka kita tulis saja dia merupakan modals bentuk yang kedua. Berarti apa? Ada would, ada should, ada could, ada might, gitu dia nanti. Oke? Nah, selanjutnya
Ini akan diikuti dengan siapa? Ini akan diikuti nanti dengan verb one atau infinitive. Oke? Ada yang bilang verb one, ada yang bilang infinitive, itu sama saja. Tapi memang kalau saya lebih setuju kalau disebut dengan infinitive atau kata kerja bentuk dasar. Oke? Kalaupun tadi ini berbentuk negatif, berarti tambahkan not-nya itu ya. Oke? Tambahkan not-nya saja setelah is and are atau was were-nya. Ini pun seperti itu. Kalaupun sekiranya ini negatif nanti, maka tinggal tambahkan not-nya saja setelah modals. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana dengan passive voice-nya? Kalau mau kita buat nanti bentuk passive voice-nya, berarti kita akan sebutkan polanya begini. Subjek diikuti dengan modals-nya. Oke, modals. Tadi kita bilang modals-nya itu bisa bentuk pertama, bisa juga bentuk yang kedua. Artinya apa? Kalau masih bentuk pertama, itu present future. Kalau sudah bentuk kedua modalsnya, berarti past future. Sudah? Nah, selanjutnya. Kalaupun tadi dia negatif, tambah not dulu. Kan gitu ya? Oke? Setelah ini, maka kita akan buat to be-nya. Yaitu be. Sudah? Setelah nanti be, kita masukkanlah infinitifnya kemari dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi verb 3. Itu ya. Oke. Tadi di sini kita buatkan objeknya dan kalau di sini kita buatkan saja by objeknya. Oke? Gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya dibuatkan kalimat seperti ini. Kalau misalnya dibilangkan I will arrange those flowers. Oke. Lihat, kalau dibuat kalimatnya begini, I will arrange those flowers. Maka ini kan masih aktif ya. Ini subjeknya, ada will arrange-nya itu berarti present future. Kemudian ada these flowers, itulah bentuk objeknya. So, kalau kita ubahlah ini menjadi passive voice, ayo sama-sama kita buat itu, kawan. Ayo. Ayo. Berarti passive-nya adalah those. Yes. Lanjut. Ayo. Will Be. Ya. be Arrange-nya buat menjadi bentuk yang ketiga. Berarti jadi arrange. Gitu kan? Oke? Ya, by siapa Ibu? by Me. Begitu dia. Oke? Sudah? Atau kalau misalnya pun dibuat dalam bentuk passive, bentuk past-nya. Misalnya saya buatkan begini. Saya buat misalnya we would not. Oke? We would not sign that petition misalnya. Kami tidak akan menandatangani petisi itu. Oke? Maka kalau misalnya nanti dibilang passive voice-nya, berarti gimana yuk? Come on. Ayo. That petition. Yes. petition That petition. Come on. would not Yes. Would not sing be. be seen. Oke. Would not be. Kan gitu. Oke. Lanjut. Kata kerja bentuk ketiga dari sign berarti sign. Gitu ya. Oke. By siapa? Maka nanti dia menjadi by Us. us. By us. Oke. Sudah? Nah, jadi kalau bentuk-bentuknya ini nanti ada yang present dan past future, inilah polanya kalau dia berbentuk yang passive dan active voice. Oke? Sudah? Sekarang kita buat yang keempat dulu. Pasangan yang keempat.
Oke, pasangan yang keempat nanti ada bentuknya present dan past perfect. Oke, present dan past perfect. Sudah? Lihat. Kalau nanti bentuk present dan past perfect-nya itu, maka pola kalimatnya ini adalah bentuk kejadian yang sudah mulai di masa lalu, sudah mulai dikerjakan di masa lampau, tapi masih akan terus berkelanjutan di masa yang akan datang, itu kalau present perfect. Kalau past perfect-nya sudah dimulai atau sudah terjadi di masa lampau dan tidak lagi berlanjut sampai sekarang. Oke, itu kalau past perfect-nya. Nah, berarti kalau nanti dibuatkan bentuk polanya, active voice-nya itu nanti kita akan buatkan begini. Subjek diikuti dengan penggunaan have, oke, ataupun penggunaan has, kan gitu ya. Kalau dia pastnya nanti itu berarti kita menggunakan have, gitu. Oke? Lalu setelah ini akan disambungkan nanti dengan kata kerja bentuk yang ketiga. Sudah? Nah, lalu nanti ada objeknya. Bagaimana dengan bentuk passive voice-nya? Kalau ditanya nanti bentuk passive voice-nya, maka kita akan buatkan seperti ini. Oke? Lihat. Passive voice-nya nanti adalah subjek diikuti dengan penggunaan atau have-nya dan has-nya. Lalu kalau past tadi dia berarti menggunakan have, kan gitu ya. Kita masih butuh to be di sini. Siapa to be-nya? Maka to be-nya kita gunakanlah been. Oke? Karena sudah kata kerja ketiganya ini, berarti tetaplah kata kerja ketiganya itu kita pakai. Lalu by itu dengan objek. Sudah? Lihat. Kalau saya buat kalimatnya seperti ini. Kalau saya buat kalimatnya seperti ini. She has. Sudah? She has transferred. She has transferred the money. Oke? Nah, berarti kalau sekiranya saya buat bentuk pasifnya ini nanti, berarti kalimatnya ini akan berubah menjadi the money, kan gitu ya. Lanjut dengan has, kemudian ditambah dengan been, kan gitu. The money has been transferred. Dimasukkanlah kata kerja bentuk yang ketiganya by. Kalau she tadinya dia, berarti di sini menjadi her. Gitu. Oke? Sudah? Begitu juga yang pastnya. Kalaupun dia berbentuk pasti, misalnya dibuatkan begini. He had bought, dia telah membeli that house misalnya. Dia telah membeli rumah itu. Berarti pasifnya kita akan bilang that house, lalu kita buatkan had, lanjut itu been, lanjut. Ayo. Sama kan? Bought itu kan sudah kata kerja ketiga. Ya sudah, pindahkan lagi dia di sini kan gitu ya. By siapa? By him. Oke. By him. Itu dia. Oke. Meskipun nanti misalnya di dalam bacaan-bacaan yang ada di bimbingan atau di hadapan kalian, mungkin saja tadi nanti tidak selengkap itu dia ada bentuknya yang pakai by dan seterusnya kan, karena tidak semua kalimat pasif harus ada by. Kalau langsungnya kita bicara conversation atau penulisan seperti biasanya written and oral English, maka itu hampir tidak, jarang-jarangnya dia menggunakan kata by-nya, kecuali memang si lawan bicaranya atau yang sedang membaca itu belum tahu siapa itu sebenarnya pelakunya. Nah, gitu. Oke? Sudah? Jadi ini 4 pasang yang pertama. Tadi ada present dan past simple, ada present dan past continuous tense, ada present dan past yang future, lalu ada present dan past yang perfect. Oke? Sudah? Nanti akan saya teruskan dengan 4 pasang berikutnya. Sudah? Nah, baik. Kita istirahat 3 atau 4 menit dulu sebentar. Oke? Supaya kita teruskan nanti.